Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Putri Nurhayati dari kelas Manajemen 20C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku biaya aktivitas untuk memenuhi tugas mata kuliah sesi ketiga akuntansi manajemen. Pertama-tama yang akan kita bahas di sesi ketiga ini yaitu perilaku biaya atau cost behavior. Perilaku biaya menurut istilah yaitu apakah biaya berubah seiring dengan perubahan keluaran atau output. Maksudnya, perilaku biaya ini akan menggambarkan adanya hubungan yang maksimal dari biaya keluaran ataupun biaya masukan, tetapi tetap bisa diukur dengan volume penjualan jasa atau produk. Contoh perilaku biaya seperti biaya pengembangan dan riset, biaya iklan, biaya pelatihan karyawan, biaya konsultan, dan biaya promosi penjual. Lalu kita bahas lagi mengenai dasar-dasar perilaku biaya. Ada 3 yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Biaya tetap merupakan biaya yang dalam jumlah keseluruhan tetap konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat keluaran aktivitas berubah. Biaya tetap ini biasanya biaya untuk mempertahankan kemampuan operasi perusahaan pada tingkat kapasitas tertentu. Besar biaya tetap juga dipengaruhi oleh kondisi perusahaan dalam jangka panjang, teknologi, dan metode serta strategi perusahaan tersebut. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Akan naik ketika keluaran naik dan akan turun ketika keluaran turun. Biaya variabel yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi biasanya itu contohnya seperti biaya bahan baku. Biaya campuran atau semi variabel adalah biaya yang memiliki unsur tetap dan unsur variabel di dalamnya. Unsur biaya tetap ini memiliki jumlah biaya minimum untuk menyediakan jasa, sedangkan unsur variabel memiliki bagian dari biaya campuran yang dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. Lalu kita akan bahas mengenai klasifikasi biaya sesuai dengan perilaku. Dalam menilai perilaku biaya, pertama-tama kita harus mengetahui batasan waktu yang harus dipertimbangkan. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan dan keluaran aktivitas harus diidentifikasi. Batasan waktu merupakan sebuah penentuan suatu biaya. Biaya tetap atau biaya variabel tergantung pada batasan waktu. Lalu sumber daya dan ukuran keluaran. Maksudnya setiap aktivitas memerlukan sumber daya untuk menyelesaikan tugas yang harus diselesaikan. Sumber daya atau masukan dapat meliputi bahan baku, bahan bakar, tenaga kerja, dan modal. Aktivitas mengguna sumber daya dan perilaku budaya. Yang pertama ada sumber daya fleksibel. Adalah suatu sumber daya fleksibel yang dipasok saat digunakan dan dibutuhkan. Sedangkan yang kedua yaitu sumber daya terikat adalah sumber daya yang dipasok sebelum penggunaan. Mereka didapat dengan menggunakan kontrak. Ada lagi perilaku biaya bertahap atau step cost dan implikasi-implikasi untuk pengendalian dan pengambilan keputusan. Kemudian kita lanjutkan mengenai metode untuk memisahkan biaya campuran ke dalam komponen-komponen tetap dan variabel. Ada 3 metode yang digunakan secara luas untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel, yaitu metode tinggi rendah, metode scaffold, dan metode kuadrat terkecil. Kemudian yang terakhir kita bahas mengenai penilaian manajerial. Banyak manajer menggunakan pengalaman dan observasi terhadap hubungan biaya pada masa lampau untuk menentukan biaya tetap dan variabel. Pertama, beberapa manajer menentukan biaya aktivitas tertentu menjadi kategori tetap dan lainnya menjadi kategori variabel tanpa menghiraukan kemungkinan biaya campuran. Kemudian yang kedua, manajemen mengidentifikasi biaya campuran dan membagi biaya tersebut ke dalam komponen tetap dan variabel. Yang ketiga, manajemen menggunakan pengalaman dan pertimbangan mereka untuk memperbaiki hasil estimasi statistik. Keunggulan dari penggunaan pertimbangan manajerial untuk memisahkan biaya tetap dan variabel terletak pada kesederhanaannya.
saat manajer memiliki pengetahuan yang mendalam tentang perusahaan dan pola biayanya. Metode ini dapat memberikan hasil yang sangat baik. Kesimpulan dari sesi ketiga ini, perilaku biaya merupakan bagaimana biaya akan bereaksi atau berubah dengan adanya perubahan tingkat aktivitas bisnis. Ada 3 tipe pola perilaku biaya, yaitu biaya variabel, tetap, dan biaya semi variabel. Metode yang dipakai untuk menganalisis perilaku biaya yaitu metode scar graph, metode tinggi rendah, metode regresi kuadrat terkecil, dan metode regresi berganda. Dalam menilai perilaku biaya, pertama-tama batasan waktu harus dipertimbangkan, kemudian sumber daya yang dibutuhkan dan keluaran aktivitas harus diidentifikasi, serta masukan dan keluaran harus diukur dan pengaruh perubahan keluaran pada biaya aktivitas harus ditentukan. Thanks for watching. Sekian video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk tugas kuliah sesi ketiga ini dan juga buat yang menontonnya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.